Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Putriani, mahasiswi semester 3. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah kebudayaan Indonesia. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia juga dapat diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku bangsa dan budaya yang beragam. Contohnya seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya dari Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Sebelumnya, pada presentasi minggu lalu, Saudara Marcel sudah membahas tentang arti dari kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang merupakan bentuk jamak dari budi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Baik, yang pertama di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebudayaan. Yang pertama yaitu faktor ras. Faktor ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ras superior, yaitu ras yang mampu menciptakan kebudayaan. Dan yang kedua adalah ras inferior, di mana ras inferior itu yaitu ras yang mampu mempergunakan hasil budaya dan menurut saja. Oleh karena itu, ras merupakan suatu faktor yang sangat mendukung terhadap perkembangan suatu kebudayaan, yang mana harus ada dorongan dari individu manusia untuk membentuk kebudayaan tersebut. Peran ras dalam mempengaruhi suatu kebudayaan tidak akan efektif tanpa didorong dengan kesadaran individu seseorang yang menjadi subjek dan pengembangan kebudayaan. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor lingkungan geografis. Jika kita cermati, faktor yang kedua ini terdapat kalimat geografis, yang mana dengan kata tersebut kita akan dapat mengartikan atau mendeskripsikan bahwasanya hal ini akan bersangkutan dengan fenomena geosfernya, seperti keadaan tanah, iklim, suhu udara, dan yang lainnya yang menyangkut dengan alam di mana manusia bertempat tinggal. Oleh karena itu, lingkungan alam sangat mempengaruhi suatu kebudayaan daerah tertentu. Misalnya, orang yang tinggal di daerah yang iklimnya tropis dalam segi pakaiannya akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah yang suhunya subtropis. Yang ketiga adalah faktor perkembangan teknologi. Tentu hal ini sangat mempengaruhi dalam kebudayaan. Seperti era globalisasi ini, saat ini merupakan era yang berbeda dan serba modern, dan terjadinya perkembangan teknologi yang sangat pesat. Tingkat perkembangan teknologi merupakan suatu faktor yang sangat-sangat mempengaruhi kebudayaan. Semakin pesat dan tinggi tingkat teknologi manusia, maka pengaruh lingkungan geografis akan semakin berkurang terhadap perkembangan suatu kebudayaan. Dikarenakan dengan teknologi yang mutakhir dapat mempermudah suatu bangsa untuk mengatasi lingkungan alam. Yang keempat adalah faktor hubungan antar bangsa. Hubungan antar bangsa mempunyai suatu pengaruh yang signifikan terhadap kebudayaan. Dapat kita buktikan dengan adanya peristiwa seperti perambasan kebudayaan secara damai atau Venetian Pacific. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya imigran dan menetap di negara lain. Mereka membawa kebudayaan mereka dan diterima oleh bangsa di negeri tersebut tanpa menimbulkan kegoncangan masyarakat penerima. Yang kedua adalah akulturasi atau kultur kontak. Akulturasi merupakan proses persilangan unsur kebudayaan asing dengan kebudayaan setempat.
dan dicerna menjadi kebudayaan sendiri. Yang ketiga adalah difusi kebudayaan, merupakan penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang kelima adalah kultur clash, merupakan perkawinan antar dua unsur budaya suatu tempat yang merupakan di luar kedua tempat kebudayaan tersebut. Faktor yang akan kita bahas selanjutnya yang mempengaruhi suatu kebudayaan adalah faktor sosial. Tentu, faktor sosial sangat mempengaruhi kebudayaan suatu bangsa. Lapisan masyarakat dan hubungan interaksi sosial di antara suatu warga akan membentuk suatu watak dan ciri-ciri dari masyarakat tersebut. Hubungan antara anggota masyarakat dengan sesamanya akan mempunyai pengaruh terhadap kebudayaan, seperti halnya pada masyarakat yang masih mempunyai jenjang dimensi stratifikasi sosial tersebut. Yang keenam adalah faktor religi. Keyakinan yang dimiliki suatu masyarakat yang diyakini sejak lama maka akan sulit hilang dengan begitu saja. Penghilangan suatu bentuk kebiasaan akan membutuhkan keberanian dari individu-individu sebagai kreativator dan inovator dalam pembangunan. Tentu suatu kebudayaan sangat terpengaruh dengan faktor religi, di mana jika suatu kebudayaan itu bertentangan dengan kebudayaan, maka masyarakat tidak akan mengembangkannya. Yang ketujuh adalah faktor prestige. Faktor ini umumnya bersifat individual yang dipopulerkan di dalam kehidupan sosial. Faktor tersebut akan mempunyai efek negatif berupa pemaksaan diri ataupun keluarga, seperti halnya perayaan dan pesta besar-besaran. Kejadian tersebut secara ekonomis tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedelapan adalah faktor mode. Faktor ini bukanlah sebagai motif ekonomi, melainkan hasil budaya pada saat-saat tertentu. Faktor ini lebih bersifat temporer sebagai siklus yang terus-menerus. Faktor ini sedikit banyak berpengaruh terhadap kebudayaan. Baik, pembahasan selanjutnya adalah contoh terbentuk dan berkembangnya kebudayaan Indonesia karena faktor geografis atau letak tanah, air, dan iklim dan kontak. Kita ketahui Indonesia sangat banyak mempunyai beragam suku dan kebudayaan. Hal ini disebabkan tentunya karena letak geografis Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk beraneka ragam suku, bangsa, dan agamanya. Keanekaragaman suku, bangsa, dan agama ini berpengaruh akan banyaknya variasi budaya. Setiap suku di Indonesia memiliki adat budaya tersendiri. Misalnya, suku Minang memiliki adat rumah gadang, suku Toraja memiliki rumah adat tongkonan, dan suku Jawa memiliki rumah adat Jogja. Hal ini dilihat dari faktor geografis ataupun letak tanahnya. Faktor geografis yang membuat Indonesia memiliki keragaman budaya adalah lokasi strategisnya, yaitu karena Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Tentunya posisi yang strategis sangat berpengaruh terhadap keragaman budaya. Hal ini karena posisi strategis menyebabkan banyak pengaruh asing yang masuk dan mempengaruhi budaya Indonesia, menyebabkan akulturasi dan beragamnya budaya yang ada. Wilayah Indonesia yang luas dan terbentuk kepulauan mempengaruhi keragaman penduduk. Di berbagai penjuru wilayah yang luas dan berupa kepulauan yang terpisah satu sama lain berkembang kebudayaan yang unik dan berbeda satu sama lain. Misalnya, budaya di Pulau Sumatera dan di Pulau Nias yang relatif dekat, namun terpisah selat dan samudra, sudah berbeda cukup besar.
Baik, sekian terima kasih penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.